Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan Pick Card Trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya memang untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya, dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke Pick Card Trading kali ini, alangkah baiknya buat kalian semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu. Minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu tentang doa-doa yang akan terwujud dalam waktu dekat. Jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran gitu, kira-kira kapan sih gitu aku mendapatkan jawaban dari doaku, atau mungkin gitu doa apa sih yang bakalan terwujud dalam waktu dekat ini, atau kejutan apa gitu yang sekiranya itu buat kalian tuh ngerasa seneng gitu di bulan ini. Oke, langsung saja simak terus videonya dan jangan di skip-skip videonya ya, biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan Pick Card Trading kali ini. Oke, seperti biasanya Clarissa akan membuka 3 pilihan kartu ya. Dan dimana ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, buat teman-teman semuanya sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang doa-doa yang akan terwujud gitu ya di bulan ini. Oke, langsung saja kita shuffle kartunya. Yang akan terwujud di bulan ini. Oke, di sini kita buka yang atas. Ada satu kartu King of Pentacle. Oke, kartu yang kedua. Dan kartu yang ketiga. Yes. Nah, oke ya teman-teman semuanya. Di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu ya. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman semuanya gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Oke? Karena ini sifatnya juga general reading ya, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja. Memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan pile-pile yang lain. Jadi nggak apa-apa apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile, oke? Dan buat kalian semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian nggak perlu buru-buru, karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi hati kalian, oke? Dan sekarang buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke, jadi untuk pilihan kartu yang ketiga dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada pilihan pel yang pertama. Oke, kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail, yaitu tentang doa-doa yang akan terwujud dalam waktu dekat. Oke, coba. Kita coba, oke, doa-doa yang akan terwujud dalam waktu dekat. Oke, satu kartu terbuka. Di sini ada kartu The Tower.
Yes, terbuka ya, 1, 2, 3. Di sini ada kartu The Hangman, kemudian ada kartu The Tower, ada kartu Three of Cup. Berarti memang ada sebuah dampak besar di sini, sebuah pencapaian yang mungkin kamu dapetin gitu. Yes, lanjut, ini juga ada kartu Three of One. Oke, sekarang saatnya aku tarik energi kalian ya secara kolektif. Jadi ingat gitu, di sini bisa cocok bisa tidak, karena aku juga mengambil energinya kan secara kolektif, secara berkeramaian gitu. Jadi beda kalau misalnya sama personal gitu ya. Oke. Sesuai dengan judul tema dan diskusi, yaitu tentang doa-doa apa sih gitu yang akan terwujud dalam waktu dekat ini gitu. Mungkin di sini sepertinya flashback ke belakang kemarin gitu. Kamu ada sesuatu hal tuh yang sebenarnya tuh kayak ingin kamu capai, tetapi entah kenapa gitu. Sepertinya tuh kayak dalam arti tuh kayak mungkin kemarin flashback ke belakang itu kayak belum berhasil kamu capai gitu. Dan di sini aku juga melihat gitu bahwa sepertinya kamu udah cukup bersabar dalam melewati kehidupan ini gitu. Banyak sebenarnya itu keinginan yang ingin kamu dapatkan gitu. Misalnya kamu menginginkan sosok seseorang yang memang benar-benar sesuai dengan apa kata hati kamu. Terus masalah finansial, masalah karir juga ada. Tetapi di sini yang saya lihat, untuk yang saya baca saat ini tentang masalah asmara ya. Jadi bisa dibilang tuh kayak mungkin kamu kemarin tuh kayak udah terlalu lama menanti. Dalam arti tuh kayak menanti seseorang yang benar-benar sesuai dengan keinginan kamu. Tapi nyatanya mungkin flashback ke belakang kemarin tuh kayaknya belum nemu ya gitu, atau dalam artian tuh kayak belum kamu dapatkan gitu. Ya kamu sih ada gitu yang deketin kamu gitu, cuman kan di sini yang bener-bener memang kayak kamu filter gitu. Kamu gak bakalan approve apabila memang tuh kayak orangnya tuh gak sesuai dengan keinginan kamu gitu. Dan di sini aku melihat bahwa kamu seperti itu kayak udah ngerasa capek kalau misalnya tuh menjalin hubungan tuh cuma seneng-seneng aja gitu, cuma untuk have fun aja. Karena tujuan hidup kamu yaitu kayak kamu udah menginginkan sesuatu hal tuh yang kayak, oh nih dah gitu, umur aku udah segini, udah waktunya deh buat aku kayak melanjutkan keseriusan gitu. Dalam artian kayak kamu udah ngerasa capek kalau misalnya membuka hati hanya untuk seneng-seneng aja, pacar-pacaran aja, atau tanpa kejelasan. Karena yang kamu cari gitu sepertinya di sini tuh sebuah kepastian. Dan di bulan dalam waktu dekat ini, bisa juga di bulan ini gitu, entah di awal, entah di pertengahan, atau entah di akhir gitu. Bilangnya kan sekarang udah di pertengahan sama di akhir gitu. Ya bisa dibilang tuh kayak di antara hal tersebut deh gitu. Sepertinya tuh Tuhan mendengarkan doa-doa kamu. Jadi sepertinya tuh kayak di sini akan ada sebuah jawaban dari pencapaian yang kamu panjatkan sama Tuhan gitu. Di sini ada juga yang mungkin masalah tadi ini ke masalah cinta ya, ke masalah cinta terlebih dahulu, masalah asmara gitu. Sepertinya akan ada seseorang yang berusaha mendekati kamu gitu. Tetapi di sini kayak kamu masih belum tahu nih gitu. Dalam artian tuh kayak ini orang datang dari masa lalu atau nih orang datang dari masa depan gitu. Karena di sini energinya tuh kayak ada dua ya, ada dua energi, ada yang mungkin dari masa lalu ada gitu, dari energi masa depan juga ada gitu. Dan di sini kamu di awal memang kayak belum ngerasa yakin sama si dia gitu, sama datangnya seorang doi ini. Tetapi nantinya gitu, ini akan menjadi sebuah proses yang cukup panjang untuk kamu jalani bersama dia. Karena di sini tuh yang kayak pendekatan kalian tuh butuh waktu yang cukup lama banget gitu loh. Dan di sini aku juga melihat bahwa nantinya gitu, kamu akan benar-benar menerima dia apabila kamu benar-benar udah mengetahui tentang keniatan dia apa, tujuan hidup dia apa, dan cara dia memperlakukan kamu. Terus ada juga di sini mungkin yang kayak merasa walaupun masalah cinta belum datang gitu, tapi di sini ada juga ini masalah karir ya. Datangnya sebuah tawaran pekerjaan baru atau hal baru yang nantinya bakalan kamu dapatkan. Karena mungkin flashback ke belakang kemarin, aku tahu kondisi finansial kamu ini kayak bener-bener kayak udah ngerasa kacau gitu. Ya walaupun ada perbaikan, tetapi dalam arti itu kayak perbaikannya nggak signifikan. Dan di sini sepertinya kamu akan mendapatkan sebuah tawaran baru gitu dalam hal urusan finansial dan pekerjaan. Karena bisa dibilang tuh kayak kamu kemarin tuh terlalu, dalam artian gini, mungkin ada juga yang merasa bahwa apapun yang kamu kerjakan itu nggak sesuai dengan hasilnya. Ada juga yang merasa itu dalam artian ya hasilnya gede gitu, tapi di tempat itu kayak kamu ngerasa banyak tekanan, merasa nggak nyaman gitu. Terus ada juga yang mungkin kayak masih berpikir ragu, dalam artian itu ingin memulai sebuah usaha sebenarnya kayak udah ada dari sejak lama, tetapi entah kenapa gitu kayak nyali kamu untuk
dalam artian tuh membuka usaha itu kayak masih ngerasa ragu gitu. Dan di sini sepertinya kamu akan mendapatkan sebuah jawaban gitu. Dalam artian tuh mungkin yang kamu merasa ragu jadi kamu merasa lebih yakin. Terus juga mungkin yang flashback ke belakang kemarin, kamu belum merasa dipertemukan dengan seseorang yang tepat. Mungkin akan ada seseorang yang berusaha mendekati kamu gitu. Dan ini orangnya dari mana gitu. Di sini ada dua energi ya. Ada dari energi masa depan, ada energi dari masa lalu. Masa lalu bukan selamanya itu mantan gitu. Terkadang ada seseorang tuh yang kalian pernah menjalin pertemanan sama dia tetapi terstuck gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Yang jelas di sini bukan mantan. Terus aku di sini juga ngelihat bahwa untuk masalah asmara gitu. Asmara yang saya lihat tuh kayak walaupun orang ini hadir gitu, walaupun kamu nantinya di awal kayak ngerasa nggak yakin gitu, tapi kamu akan merasakan ya dampak cinta yang begitu kuat dari dia. Yang artinya mungkin yang kamu masih merasa kurang yakin, jadi lebih yakin nih sama dia gitu. Karena bisa dibilang kamu nggak mau gitu hubungan, dalam artian kamu udah terlanjur sama sayang nih orang, tetapi nanti ujung-ujungnya dia menghancurkan harapan kamu. Kamu nggak ingin gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak dalam artian tuh bisalah menikmati proses yang kamu berikan gitu. Karena kan kamu nggak ingin menjalin cinta secara buru-buru. Jadi ya udah nikmati proses kedekatan kita aja. Dan dia bisa menghargai itu sih untungnya gitu. Terus kalau misalnya yang masalah pekerjaan gitu, ya untuk yang masalah pekerjaan kamu jadi lebih yakin gitu. Untuk dalam artian lebih percaya diri dan yakin dalam menghadapi masa yang akan datang gitu. Karena yang semula itu kayak kamu udah harapan kamu udah ciut gitu. Kamu kayak udah nggak berani menatap masa depan yang terlalu jauh. Harapan itu langsung kayak tiba-tiba itu muncul gitu. Terus di sini untuk yang tadi masalah cinta gitu, nggak apa-apa sih gitu. Dalam artian tuh apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang baik kok ke depannya gitu. Karena kamu nggak inginkan terlalu terburu-buru menerima siapapun itu gitu, orang yang akan hadir gitu. Dalam artian ya kamu kayak lebih was-was, lebih wanti-wanti dalam melangkah gitu. Karena kamu nggak ingin salah memilih, apalagi hal ini tuh untuk masa yang akan datang, untuk kamu jalani di masa depan. Jadi nggak apa-apa gitu. Cuman ya saran saya sih jangan terlalu panjang juga, jangan terlalu lama juga. Kasihan dianya yang menunggu gitu. Ya kalau misalnya dia sesabar-sabarnya orang ya gitu. Tetapi kalau misalnya terlalu diulur terlalu lama kak gitu kan, dalam artian ya dia juga bisa jadi kayak ngerasa jenuh juga gitu. Jadi saran dari saya sih ya nggak apa-apa gitu, menghargai setiap proses itu bagus, asalkan ya dalam ambang yang normal-normal aja gitu. Terus juga buat kamu jangan pernah ngerasa takut gitu, karena nggak semua orang itu memiliki sifat dan karakter yang sama gitu. Jadi kayak jangan pernah memandang setiap orang itu memiliki sifat yang sama seperti masa lalu yang pernah menyakiti kamu. Karena bagaimanapun juga ya setiap orang memiliki pribadi yang sama itu tadi. Walaupun nantinya kamu dihadapkan sama sebuah situasi yang cukup berat gitu, saya yakin orang ini tuh mampu membimbing kamu bener-bener tuh kayak jadi kayak lebih percaya diri menghadapi sebuah problem gitu. Terus juga orang yang mampu melindungi kamu gitu dari rasa ancaman atau ketakutan sama cinta gitu. Dalam artian kan mungkin kamu kayak takut ngerasa disakitin, kamu ngerasa dikecewakan. Orang ini tuh yang mampu melindungi kamu. Dalam artian tuh kayak meyakinkan lah gitu bahwa diri dia tuh kayak nggak sama loh sama mantan-mantan kamu gitu. Terus di sini juga akan ada sebuah The Hangman gitu ya. The Hangman tuh yang artinya tuh kayak perubahan besar gitu. Walaupun tidak secara 360 derajat gitu. Setidaknya perputaran atau transisi dari hal yang kurang baik menjadi baik gitu. Ini kan dalam artian tuh kayak hal yang positif ya gitu. Ya walaupun intinya tuh kayak semua masalah atau semua problem belum bisa kamu selesaikan, tetapi step by step gitu. Setidaknya kan jauh lebih membaik daripada nggak ada titik terang sama sekali gitu. Jadi ya apapun nantinya yang diberikan sama Tuhan gitu, kalian harus tetap mensyukuri apapun yang diberikan sama Tuhan. Terus juga di sini aku melihat bahwa di sini The Hangman gitu ya. Di sini tuh gini, kamu juga jangan terlalu dalam artian tuh kayak lama ya. Dalam artian tuh kayak ya paham gitu. Kita menikmati setiap proses yang terjadi, tapi jangan sampai yang terlalu lama gitu. Nanti takutnya malah pikiran pasangan kamu, pikiran doi kamu malah gantungin kamu dong. Dalam artian tuh kayak ya dia banyak berkorban sama kamu, dia banyak berjuang sama kamu, tapi ujung-ujungnya dia kayak ngerasa nantinya digantung gitu. Jadi jangan sampai dia berpikiran seperti itu, karena takutnya apa? Dia nanti yang kayak ngerasa jenuh. Karena orang yang akan datang ini saya dapat melihat kok tentang the lovers dia gitu, ketulusan hati dia. Ya mungkin bisa saja gitu dia adalah cinta sejati kamu, asalkan ya kamu benar-benar mau bersabar menikmati proses dan sebisa mungkin kayak jangan terlalu lama menggantung dia gitu. Dalam artian ya kita tahu dia orangnya penyabar gitu, tapi
ya sesabar-sabarnya orang gitu. Takutnya kan nanti dia kayak ngerasa digantung, entah cuma dibuat permainan atau bagaimana. Takutnya kan akan timbul sebuah pemikiran seperti itu. Dan di sini orangnya sebenarnya enak kok gitu untuk diajak saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat. Orangnya juga tipe orang yang komitmen yang cukup tinggi. Jadi bisa dibilang tuh kayak ya ini orang kalau menjalin hubungan nggak asal ngasal doang gitu, karena apapun yang dia lakukan ini kayak didasari dengan landasan komitmen yang cukup kuat. Terus orangnya juga tipe seseorang yang suka melindungi pasangan. Orangnya juga tipe seseorang yang mampu membahagiakan kamu walaupun cara dia sederhana. Dan di sini aku juga ngelihat mungkin hal yang paling dia benci adalah dia terlalu lama menunggu itu. Terus bisa dibilang orangnya sih orang yang cukup matang ya, dalam artian tuh ya misal kamu ngajak married sama dia gitu. Misal kayak kalau misal dia seorang cowok gitu ya, dia ngajakin merit kamu. Kalau misalnya dia seorang cewek gitu, ya dia minta dimeritin kamu gitu. Kayak segala sesuatunya ke dia tuh kayak udah ngerasa siap gitu. Kalau misalnya dia seorang laki-laki ya dia udah siap menjadi ayah yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Kalau misalnya dia seorang perempuan gitu, ya dia udah bisa bertanggung jawab menjadi seorang ibu rumah tangga. Kalau untuk zodiak di sini lebih ke Cancer, Scorpion, Aries ya. Sagittarius juga ada. Tapi di sini nggak berlaku sama zodiak ya. Semuanya juga bisa. Tapi yang mendominasi zodiak yang sudah saya sebutkan tadi. Dan di sini aku juga melihat bahwa orangnya tidak suka ya, dalam artian tuh hanya mengandalkan rasa senang-senang aja gitu. Dalam artian tuh apa sih gitu? Ya kamu jangan berharap gitu bahwa aku mendekati kamu ini cuma dianggap itu sebagai mungkin kamu hanya senang-senang aja sama aku gitu, atau mungkin kamu nggak serius sama aku. Jangan sampai seperti itu, karena hal itu juga hal yang dia benci sih. Karena orang ini tuh tipe seseorang yang apabila dia mencintai seseorang itu sepenuh hati gitu. Jadi ya jangan salah persepsi. Terus di sini aku juga melihat ya tentang orangnya itu tipe seseorang itu yang menyenangkan dan bisa mencairkan suasana. Misal suasana kamu mungkin sedang butek, sedang galau gitu. Ketika kamu berkomunikasi sama dia gitu, setidaknya pikiran kamu itu yang butek gitu, itu kayak bertransisi menjadi lebih jernih daripada sebelumnya. Walaupun nggak jernih-jernih amat gitu, tetapi kan setidaknya orang ini tuh kayak mampu menghibur kamu gitu, mampu memberikan kamu sebuah harapan. Orangnya juga bisa dibilang ini ya, doa-doa yang akan terwujud ini, orang ini tuh orang yang benar-benar sesuai dengan keinginan kamu deh pokoknya gitu. Karena orangnya itu orang yang paling ngerti sama kamu nantinya gitu. Kamu nyaman sama dia itu berdasarkan ya dia bisa ngertiin kamu, dia bisa sabar menghadapi kamu. Orangnya juga bisa dibilang tuh tahu apa yang kamu mau. Itu sih sebenarnya itu yang kayak membuat kamu tertarik gitu. Dan di sini kalau untuk yang masalah finansial gitu atau karir dan finansial gitu, ya mungkin yang kayak kemarin tuh kamu udah ngerasa bahwa mungkin flashback ke belakang, hasil yang kamu dapatkan tuh nggak sesuai dengan pengeluaran kamu. Artinya itu kayak lebih besar pasak daripada tiang. Tetapi kamu udah berusaha sabar dalam menghadapi ujian ini ya. Dalam artian tuh kayak akan ada sebuah tawaran baru yang cukup menjanjikan buat kamu. Jadi apapun nanti tawarannya gitu, ya kamu harus bisa memikirkan secara bijaksana gitu. Jadi jangan sampai itu yang kayak terlalu lama mikir, terlalu lama apa, takutnya itu gini loh, tawaran itu tidak datang yang kedua kalinya gitu. Jadi harus bijak-bijak dalam berpikir dan mengambil sebuah keputusan. Terus di sini juga The Lovers ini walaupun kayak nantinya kamu udah ngedapetin gitu ya porsi pekerjaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, tetapi kamu jangan lupa perbanyak berdoa sama Tuhan, karena bagaimanapun juga gitu, dalam artian ya kita selalu minta lindungannya, dalam artian tuh kayak biar Tuhan pun juga memberkati setiap langkah kita, siap kita bekerja gitu. Terus di sini jangan pernah takut dalam menghadapi masa depan, karena masa depan itu ditentukan dari sekarang. Kalau misalnya kamu saat ini bekerja keras gitu, ya kedepannya kamu bakalan bisa lebih sukses. Apabila kamu saat ini malas-malasan, ya bisa saja kesuksesan tersebut jadi terhambat gitu. Yang semula kamu mungkin di tahun depan udah waktunya sukses, tetapi karena mungkin kamu kurang giat bekerja dan kurang kayak mungkin rasa percaya diri gitu, jadi mengundur nih 5 tahun ke depan atau bagaimana. Nah, jadi buat di sini bener-bener usaha dan kerja keras kamu dan doa kamu lah yang harus dituntut gitu. Terus untuk masalah ini ya, untuk masalah yang masalah asmara, perasaan cinta gitu,
Kamu jangan pernah memandang masa lalu, karena hidup kamu bukan untuk masa lalu gitu. Hidup kamu untuk masa depan. Jadi pikirkanlah bagaimana cara berbahagia di masa yang akan datang. Kalau untuk masa lalu, ya sudah, itu kan lembaran yang lalu. Jadi sebisa mungkin ya kita kemas, kita tutup gitu. Kita buat sebagai story of love kita gitu ya di masa lalu, biar kita tidak terjadi masalah yang sama. Jadi kan kamu udah tahu nih rumus-rumusnya, kunci-kuncinya dulu itu seperti apa. Biar kamu nggak disakitin, biar kamu nggak dimodusin lagi gitu. Karena kan kamu udah jauh menjadi pribadi yang lebih berpengalaman daripada sebelumnya. Jadi ya saran aku sih, gunakan aja masa lalu kamu ini untuk sebagai sebuah pembelajaran diri. Dan jangan pernah gitu ya, dalam artian itu takut menghadapi masa depan. Karena bagaimanapun juga gitu, kehidupan kamu ini akan berjalan ke depan, bukan mundur ke belakang. Dan di sini untuk masalah yang finansial gitu, yang finansial tuh ya sebisa mungkin, walaupun kamu flashback ke belakang kemarin tuh kayak merasa bahwa kesuksesan tersebut belum kamu dapatkan, tetapi saya percaya bahwa usaha kamu itu tidak akan mengkhianati hasil, asalkan kamu mau tetap bekerja keras dan berusaha gitu. Terus aku juga ingin lihat deh dalam arti tuh kayak kartu yang selanjutnya. Yang akan terwujud dalam waktu dekat. Di sini ada kartu Connect Oswald, ada kartu Three Oswald, Oke, kartunya terbuka satu lagi. Connect Oswald. Yes. Aku di sini juga melihat sih bahwa sepertinya kamu dulu banyak berjuang sama cinta, tetapi sepertinya perjuangan kamu tidak pernah dihargai sama masa lalu kamu. Di sini jadi kayak gini loh, setiap kehidupan itu pasti ada sebuah hukum karmik dan karma yang masih berlaku. Ya mungkin saat ini gitu, orang yang pernah menyakiti kamu udah mendapatkan batunya atau udah mendapatkan karmanya. Dan di sini gitu, untuk kamu gitu ya, sepertinya Tuhan menggantikan gitu posisi kebahagiaan dia ke posisi kamu, yang artinya ya mungkin kamu flashback ke belakang kemarin dulu terlalu banyak berjuang, tapi perjuangan kamu nggak dihargai. Dan di masa yang akan datang ini gitu, saya melihat bahwa kamu akan diperjuangkan sama orang yang benar-benar tulus dan sayang sama kamu, tanpa melihat kekurangan kamu itu apa. Terus juga di sini, walaupun terkadang masih ada ya rasa bekas luka, rasa sakit gitu ya, yang kamu rasakan dampak dari masa lalu kamu, tapi sebisa mungkin kamu saat ini harus bisa mengikhlaskan. Dalam artian tuh biar kamu lebih dimudahkan lagi buat jalan kamu mencari jodoh gitu. Jadi ikhlas adalah cara terbaik gitu ya, karena Tuhan akan menggantikan segala sesuatu hal tuh yang buruk menjadi yang baik gitu. Apabila mungkin kamu dan dia dulu kayak tidak dipersatukan, ya mungkin dia bukan jodoh yang terbaik untuk kamu gitu, karena masih ada orang lain yang mau menanti hati kamu itu secara tulus gitu, tanpa memandang kamu itu seperti apa gitu, tanpa memandang kamu itu kayak gimana. Terus di sini ada kartu The Sun gitu. Di sini aku melihat sih bahwa sepertinya itu kayak harapan kamu itu sangat cerah kok di masa yang akan datang gitu. Aku melihat bahwa ada energi cahaya itu yang sangat kuat. Yang artinya apa sih gitu? Ya mungkin peribahasa bersakit-sakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, itu kayak berlaku di dalam kehidupan kamu. Mungkin ya kayak flashback ke belakang gitu, memang kayak baik kehidupan kamu, karir maupun asmara itu kayak kurang begitu bagus gitu, tetapi kamu kan mencoba tabah, bersabar,
masih itu kayak mensyukuri kenyataan yang ada gitu. Jadi kayak Tuhan itu bisa dibilang tuh kayak menghadiahkan gitu ya, sesuatu hal yang spesial memang untuk kamu gitu. Inilah hasil dari kesabaran kamu selama ini, inilah hasil ketelatenan kamu selama ini. Jadi sepertinya apa yang kamu inginkan itu akan kamu dapatkan gitu dalam waktu dekat ini, walaupun tidak sepaket gitu. Tapi kan setidaknya kita wajib mensyukuri daripada dalam artian itu kita tidak mendapatkan sama sekali. Dan di sini aku juga melihat bahwa mungkin kedepannya kamu akan banyak berbagi sama pasangan baru kamu gitu, baik berbagi masalah hati, berbagi masalah pengalaman, berbagi masalah bertukar pikiran, atau menukarkan hati satu ke yang lain. Hati kamu tukarkan ke dia, hati dia kamu tukar ke kamu gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak cinta kamu dan dia itu kayak bener-bener cinta yang natural gitu. Cinta memang atas perasaan suka sama suka, bukan unsur keterpaksaan atau mungkin memiliki maksud dan tujuan lain. Jadi bisa dibilang tuh kayak antara kamu dan dia tuh kayak nantinya tuh sepassion gitu, antara hati kamu dan dia itu terkoneksi satu sama lain. Terus di sini aku juga melihat ada kartu Six of Swords gitu. Di sini menggambarkan tentang ya ini kan sebuah perjalanan gitu, perjalanan dari hal yang menyakitkan menuju hal kebahagiaan. Dan di sini tuh kayak terlihat banget gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Sabar kamu kemarin itu tidak akan sia-sia. Karena apa gitu? Tuhan sudah menggantikan gitu ya sesuatu hal tuh yang spesial untuk umatnya yang benar-benar mau bersabar. Terus aku di sini juga melihat bahwa walaupun nantinya akan ada seseorang baru yang nantinya tuh kayak akan hadir di dalam kehidupan kamu, kamu juga tidak boleh terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jadi benar-benar harus kamu pikirkan secara matang-matang gitu. Kamu harus tahu latar belakang dia, kamu harus tahu tentang maksud dan tujuan hidup dia, cara dia memperlakukan kamu seperti apa. Biar apa gitu? Biar kamu di masa yang akan datang tidak merasa kecewa dan sakit hati. Terus di sini aku juga melihat ya memang sih gitu. Cinta terkadang bisa bikin kita bahagia, kadang cinta juga bisa bikin kita menyakitkan gitu, hati kita merasa sakit. Tapi apabila kita bijak di awal gitu dan kamu udah bener-bener memikirkan secara matang-matang gitu, tentu resiko tersebut itu bisa sedikit terkurangi gitu, daripada kita yang kayak oke, 1, 2, 3, 4 hari, 1 minggu 2 minggu kenal kita langsung jadian gitu. Ya pasti ujung-ujungnya hasilnya juga instan pula gitu. Jadi yang namanya cinta itu harus melewati proses dan tahapan untuk saling mengenal terlebih dahulu, barulah gitu berikan semua hati untuk dia. Dan di sini aku juga melihat bahwa kamu mungkin kayak ngerasa kurang percaya diri ya dalam menghadapi hidup ini. Dalam artian tuh mungkin gak sih masih ada orang yang bener-bener sayang sama aku. Mungkin gak sih masih ada orang tuh yang bener-bener tulus memberikan hati dia untuk aku gitu. Mungkin kayak kamu ngerasa kurang percaya diri. Dalam artian tuh kayak kamu takutlah apabila kamu tidak mendapatkan sesuatu hal tuh yang sesuai dengan keinginan kamu. Tetapi hal tersebut itu salah gitu. Dan di sini tuh yang kayak prinsip itu mengatakan gitu, kita bersabar gitu, bersabar sambil lebih selektif dan teliti lagi dalam memilih gitu. Saya yakin apapun yang kamu inginkan tuh pasti akan terkabulkan gitu. Dan seperti hal yang akan kamu dapatkan gitu dalam waktu dekat ini hasil dari kerja keras kamu selama ini gitu, hasil kesabaran kamu pula. Terus juga di sini sebisa mungkin kamu harus bisa jadi pribadi tuh yang lebih dewasa lagi. Bukan berarti saya mengatakan kamu flashback ke belakang kemarin tidak dewasa gitu. Terkadang setiap manusia sedewas-dewasanya orang kan pasti ada sifat tuh yang kayak mungkin masih bersikap atau berpikir kekanak-kanak. Dan ini adalah saatnya buat kamu berpikir lebih bijaksana dan dewasa lagi. Karena saya yakin gitu, kamu itu orangnya potensi, tetapi karena potensi tersebut ditutupi dengan rasa trauma di masa lalu, dengan rasa tidak percaya diri yang tinggi, hal itu kayak menjadi kemampuan kamu atau potensi kamu jadi tertutup sama kabut-kabut kenegatifan gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa entah nanti yang didapatkan besar, entah nanti yang didapatkan kecil gitu. Apabila kita bisa mensyukuri gitu, pasti hal tersebut itu lebih terasa berkah dan nikmat gitu. Jadi bisa dibilang tuh seperti itu. Terus di sini juga walaupun nanti dia juga akan hadir di dalam kehidupan kamu gitu. Jadi kayak coba gitu. Dalam artian tuh kamu rasakan cinta dia ke kamu itu seperti apa gitu. Terus kamu bandingkan dengan masa lalu kamu gitu. Kamu lebih nyaman ke siapa gitu. Kalau misalnya wah aku lebih nyaman sama yang baru nih, wah itu berarti ya dia adalah jodoh kamu gitu, atau bisa dibilang cinta sejati kamu. Karena bisa dibilang kamu itu orangnya sebenarnya susah ditebak sih gitu. Dan bisa dibilang
orang itu nggak akan tahu gitu loh kemauan kamu apa, keinginan kamu apa. Tapi orang yang akan hadir ini gitu, aku bisa melihat bahwa dia adalah orang yang paling tahu tentang kemauan kamu itu apa, keinginan kamu apa gitu. Sebenarnya kayak kamu itu orangnya simpel sih gitu, asalkan tuh kayak bener-bener orangnya peka banget gitu, harus sama orang yang peka gitu. Jadi bisa dibilang kamu itu orangnya simpel sebenarnya, asalkan dia itu orangnya lebih peka gitu. Tapi kalau dia nggak peka, ya dia nggak bakalan tahu tentang sebenarnya apa sih keinginan kamu, sebenarnya apa maksud kamu gitu. Kamu juga sepertinya ada beberapa opsi sih ya, pilihan gitu. Terkadang itu kayak kamu terjebak dalam situasi hal tuh yang ngerasa sebenarnya aku saat ini tuh lebih pantas prioritaskan tentang tentang masalah jodoh atau masalah karir sih gitu. Terkadang kamu adalah gitu pikiran tuh yang seperti itu. Saran dari saya, lebih baik mantapkan aja diri kamu gitu, mana yang sekiranya itu bener-bener kamu butuhkan gitu, atau memang kamu udah harus waktunya. Jadi kayak bener-bener itu lakukan, daripada yang kayak kamu berpikir masih ngerasa bimbang, ya kamu nggak akan mendapatkan segera pencerahan atau keputusan gitu. Jadi ya saran aku bener-bener gunakan pikiran kamu itu secara bijak. Terus di sini nah, kamu kan udah tahu nih gitu rasanya disakitin tuh seperti apa, dan ini kan orang yang tulus gitu yang datang untuk kamu. Jadi kayak sebisa mungkin, karena kamu udah pernah ngerasa rasanya disakitin tuh kayak gimana gitu, makanya kamu harus bisa kayak nantinya tuh menghargai pasangan kamu gitu. Kamu harus nggak boleh menyakiti tentang perasaan pasangan kamu, karena kan kamu udah tahu gitu sakitnya tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak jangan semena-mena ya, walaupun kayak dia tulus sayang sama kamu gitu, tapi kamu seenaknya tuh kayak dalam artian tuh kayak bikin dia jadi kayak ngerasa sakit hati. Jadi jangan seperti itu ya gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa sekalipun kamu nanti berada di posisi di atas gitu, kamu gak boleh lupa sama orang yang berada di bawah. Dalam artian itu apa sih? Kamu jangan pernah melupakan orang-orang yang berperan penting dalam hidup kamu, dalam kesuksesan kamu, dalam keberhasilan kamu. Karena bagaimanapun juga tanpa mereka gitu, kamu nantinya tuh gak akan berada di posisi yang kamu inginkan gitu. Terus juga di sini, walaupun nantinya gitu ya, kamu nantinya itu kayak merasa di masa yang akan datang mungkin kayak berkelimpahan gitu, tapi kamu juga harus peduli ya sama sekeliling gitu. Misal tuh sama orang-orang yang membutuhkan, sama seseorang yang memang benar-benar butuh bantuan. Jadi jangan pernah kayak merasa acuh tak acuh. Terus di sini kamu jangan berpikir jalan di tempat. Dalam artian itu apa sih? Terlalu banyak mikir, yang artinya gitu tindakan yang seharusnya udah kamu lakukan jadinya itu tertunda. Dalam artian kenapa? Karena kamu terlalu mikir gitu. Jadi kayak jangan sampai terlalu lama memikirkan sesuatu yang nantinya tuh kayak keputusannya jadi lamban gitu. Jadi kalau misalnya kamu antara hati dan pikiran kamu udah sinkron, udah oke, ya udah approve gitu. Jadi kayak jangan terlalu lama berjalan di tempat. Dan di sini walaupun di sini nantinya ya hal baik yang akan, doa-doa yang akan terwujud dalam waktu dekat ini bakalan terwujud, tetapi saran dari saya sih gitu, jangan lupa untuk perbanyak bersyukur gitu. Walaupun nantinya tuh kayak hal tersebut belum kamu dapatkan seperfeksionis mungkin gitu, dalam arti tuh kayak semua masalahnya selesai belum ya gitu. Walaupun belum seperti itu, tetapi bagaimanapun juga gitu, Tuhan artinya itu kayak masih sayang sama kamu gitu. Jadi ya kamu harus wajib mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi buat kalian semuanya yang memilih kartu number 2. Oke. Di sini untuk kartu yang nomor 2 tadi. Wow. Oke. Doa-doa yang akan terwujud dalam waktu dekat. Oke. Yes, kartunya sih bagus ya.
Oke, wow. Satu, dua, tiga, empat. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Pas ya. Hah. Ada kartu The Magician. Oke. Doa-doa yang akan terwujud dalam waktu dekat. Di sini mungkin kamu flashback ke belakang kemarin, sepertinya terlalu lama menunggu. Dalam artian tuh kayak mungkin kamu flashback ke belakang kemarin terjebak dalam situasi hal tuh yang ketidakpastian. Dalam artian tuh yang kayak, loh ini sebenarnya hubungan nih mau dibawa kemana ya gitu. Sebenarnya aku ini masih kamu anggap apa gitu. Sebenarnya kamu ini serius nggak sih gitu sama aku gitu. Kok sampai sekarang sepertinya tuh kayak kamu merasa bahwa cinta kamu ini kayak jalan di tempat aja gitu loh. Dalam artian tuh kayak nggak ada pembicaraan untuk menuju jenjang serius kah gitu, nggak ada untuk pembicaraan untuk lamaran kah atau pernikahan gitu. Karena apa gitu, hal tersebut sepertinya itu hal yang paling kamu nanti tetapi mulai dari kamu kenal gitu sampai bener-bener kamu sekarang saat ini gitu, seperti itu kayak kamu belum mendapatkan kepastian deh dari dia. Itu yang membuat kamu kayak cukup terlalu lama, kayak dalam artian tuh memendam perasaan kesal ya gitu. Karena bisa dibilang tuh gini, hal yang paling kamu benci itu adalah menunggu terlalu lama. Itu sih gitu, itu yang kayak membuat kamu kayak ngerasa bosen gitu. Karena bisa dibilang tuh kan gini, kamu udah kenal aku ini cukup lama loh, dan kamu ini kayak udah bener-bener tahu tentang karakter aku seperti apa, seluk beluk aku ini seperti apa gitu. Lalu kapan gitu loh kita ini bener-bener berencana untuk membangun sebuah hubungan yang jauh lebih serius daripada sebelumnya gitu. Dan di sini tuh yang kayak seolah kamu saat ini tuh terjebak dalam situasi hal tuh yang kayak menunggu terlalu lama, tetapi gitu finish kamu di mana kamu nggak tahu gitu. Terus kabar baik yang akan kamu dapatkan ini apa dalam waktu dekat gitu? Ya sepertinya seseorang yang saat ini sedang kamu cintai, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan gitu. Dia sudah mencoba berpikir gitu tentang ya kapan sih gitu, kayak udah mulai membangun sebuah rencana buat kamu, mungkin diajakin dalam artian tuh kayak entah memikirkan mungkin bertunangan, entah memikirkan kayak pernikahan gitu. Karena kayak bagi dia ini kayak udah waktunya dia memang gitu. Dan dia juga dalam artian tuh kayak mungkin kayak udah melihat tentang sisi kesabaran kamu gitu ya, sisi kesabaran kamu ke dia ini kayak apa gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh kayak, oh is okay lah gitu, kamu kan orangnya tuh kayak sabar, setia menunggu gitu, is okay lah gitu ya. Mudah-mudahan tuh kayak dalam waktu dekat ini gitu, aku ini bakalan mungkin kayak ngajak ngobrol, ingin ngajak kamu ke jenjang serius gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak kamu kemarin tuh bener-bener kayak udah nggak tahu loh tentang arah kamu ini kemana gitu, tentang kamu berjalannya seberapa gitu, finish kamu di mana kamu nggak tahu gitu. Seolah-olah kamu tuh kayak terus berjalan tapi kamu nggak tahu finishnya di mana gitu. Dan dalam waktu dekat ini gitu, sepertinya apa yang menjadi harapan kamu, doa yang menjadi keinginan kamu itu bahkan kamu dapatkan gitu, hasil dari kesabaran dan doa-doa kamu selama ini. Terus aku juga ngelihat sepertinya itu kayak kamu langsung bisa bernafas secara lega setelah orang ini bener-bener tuh kayak memberikan kamu sebuah kepastian gitu. Karena bisa dibilang ya flashback ke belakang kemarin tuh kayak kamu udah nggak bisa ngelihat deh gitu tentang sebenarnya kita ini bakalan seperti apa sih gitu. Ataukah memang kamu serius sama aku, atau hanya ngegantungin atau PHP-in aku seperti ini aja gitu. Dan seolah-olah kayak kamu bener-bener nggak bisa berpikir atau dalam artian tuh apa ya, menikmati aktivitas kamu secara tenang gitu. Karena bisa dibilang pikiran kamu itu masih ngegantung gitu. Dan di bulan ini tuh sepertinya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dapatkan gitu. Keinginan kamu kan dalam artian tuh ingin mendapatkan sebuah kepastian dari hubungan yang saat ini sedang kamu jalani. Jadi bisa dipastikan tuh kayak gini, orang ini tuh kayak saat ini udah mulai benar-benar berpikir, membuat sebuah rencana tentang kedepannya itu seperti apa gitu ke kamu, apa yang bakalan dia lakukan gitu, apa yang bakalan dia lakukan bersama kamu. Jadi kayak udah mempersiapkan. Terus juga di sini akan ada sebuah perjalanan hidup baru yang artinya tuh kayak gini, it's okay lah gitu. Mungkin kayak kamu kemarin tuh seolah itu kayak ngerasa terombang-ambing di lautan lepas ya gitu, dan kamu nggak tahu gitu tentang arah barat kemana, arah arah aku ini harus kemana gitu, dan aku harus berhenti di siapa gitu. Setelah orang ini bener-bener ngajakin kamu untuk serius gitu, untuk memikirkan jenjang masa yang akan datang gitu, kamu kayak jadi lebih percaya diri dan merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Dan seolah-olah di sini kayak kamu merasakan ya, ini tuh kayak sebuah nantinya tuh kayak
kamu merasanya itu ini sebuah keajaiban yang memang diberikan sama Tuhan gitu, hasil dari doa-doa aku selama ini, dan mau bersabar gitu. Karena apa gitu, jujur loh, kayak flashback ke belakang kemarin tuh kamu udah hampir aja gitu, dalam arti tuh kayak udah ngerasa bosen sama dia, udah ngerasa ingin pergi meninggalkan dia gitu. Tetapi kan kamu kayak masih memiliki hati gitu, dalam artian tuh ya udah deh gitu, aku memutuskan untuk bersabar aja sampai bener-bener hati ini orang terketuk gitu, sampai akhirnya tuh kayak Tuhan mendengar doa-doa kamu. Jadi kayak dalam artian tuh entah kenapa gitu, ada sesuatu hal momen ya yang membuat hati dia itu kayak jadi lebih terbuka gitu. Entah dia ngelihat teman-temannya mungkin yang kayak udah waktunya merit, entah dia ngelihat mungkin saudaranya yang gimana gitu ya, sehingga itu kayak muncul lah gitu ya, pikiran dia itu untuk termotivasi untuk ngajakin kamu jadi lebih serius gitu. Terus kamu juga bakalan melihat dari sisi dia itu kayak jauh lebih bijaksana dan jauh lebih dewasa daripada sebelumnya gitu. Jadi intinya tuh kayak seperti ini ya. Walaupun kamu flashback ke belakang kemarin tuh kayak ngelihat dia ini kayak, nih orang kok nggak ada ketegasan sama sekali sih, nih orang kok dalam artian tuh nggak ada effort buat memperjuangkan aku sampai ke jenjang pernikahan atau pertunangan gitu. Tapi nantinya dalam waktu dekat ini kamu akan melihat hal tersebut, kamu akan melihat dia itu sebagai seseorang tuh yang jauh berbeda gitu, yang bikin kamu itu kayak ngerasa tambah kelepek-kelepek gitu loh sama dia gitu. Tahu nggak sih, yang kayak kemarin kamu udah nggak bisa berharap sama dia, dalam artian tuh kayak kamu, ih Allah, ini orang cuma gini-gini aja gitu. Tapi kayak nantinya ke depannya gitu, kamu bakal melihat tentang sisi dia yang kayak jauh berbeda daripada sebelumnya, yang membuat kamu itu kayak tambah merasa kagum, tambah merasa ingin mempertahankan hubungan ini sama dia gitu loh. Terus di sini aku juga melihat, walaupun mungkin flashback ke belakang kemarin gitu ya, kayak kamu ini bener-bener udah nggak bisa membedakan nih gitu, ini orang sebenarnya tulus beneran sama kamu atau cuma modusin kamu aja sih gitu. Walaupun kamu terjebak dalam situasi itu yang cukup membingungkan kamu, tetapi kayak di sini tuh kamu masih eh percaya sama hati kamu bahwa orang ini tuh orang yang terbaik untuk kamu gitu. Jadi bisa dibilang ya, seiring berjalannya waktu gitu, dia sendiri bakalan menunjukkan tentang keseriusan dia sama kamu gitu. Walaupun banyak hal loh, kesulitan yang banyak kamu lewatin di sini gitu, mulai dari kamu nangis, sedih, ngerasa terkatung-katung, bahkan ngerasa terombang-ambing, semuanya tuh udah kamu rasakan. Dan hasilnya gitu ya, sepertinya orang ini gitu yang bakalan menjemput gitu, yang menjemput kamu untuk lepas dari belenggu masalah, dalam artian itu belenggu kegelapan yang kemarin kamu rasakan gitu. Jadi kayak kamu jadi bisa berpikir lebih tenang lagi gitu. Sebenarnya nih orang kalau misalnya dari segi finansial tuh dia kayak udah ngerasa cukup kok gitu, segala sesuatu itu kayak udah ngerasa terpenuhi dan kayak ngerasa cukup, dan memang itu kayak ini udah waktunya dia atau udah timingnya dia buat nih orang itu ngajakin kamu serius. Ya mungkin flashback ke belakang kemarin juga orangnya ingin sih ngajakin kamu serius, tetapi karena situasi dan kondisinya yang nggak mendukung, dalam artian tuh apa sih nggak mendukungnya gitu ya. Di sini aku mungkin ngelihat ya bahwa kayak mungkin kemarin tuh beban hidup dia tuh kayak masih terlalu banyak, dia masih terlalu banyak tanggungan, mungkin dari segi tabungannya juga masih belum memenuhi gitu. Jadi orang ini sebenarnya orang yang baik sih gitu, yang nggak ingin terlalu mungkin tuh kayak memberikan kamu sebuah janji-janji palsu gitu. Jadi kalau dia udah ngerasa siap gitu ya, dalam waktu dekat dia pasti bakalan ngomong gitu, is okay lah, kita waktunya udah berpikir nih gitu untuk jenjang selanjutnya ini gimana gitu loh. Jadi kayak bukan tipe orang itu yang kayak menjanjikan kamu kata-kata manis tetapi ujung-ujungnya hoax gitu, ujung-ujungnya nggak ada sama sekali gitu. Dia bukan tipe seseorang yang seperti itu. Dan di sini aku juga melihat gitu bahwa sepertinya tuh kayak orang tuanya juga memberikan, entah orang tua entah keluarga dia itu kayak memberikan sebuah petua bahwa ini tuh udah waktunya buat kamu merit loh, kamu jangan bekerja terus dong, pikirin kamu juga seorang jodoh untuk, maksudnya untuk kamu nikahin gitu. Jadi bisa dibilang tuh orang ini juga mendapatkan sebuah petua entah dari keluarga dia entah dari orang tua dia gitu. Jadi biar apa, ngebuat dia itu kayak hatinya tuh jadi lebih terbuka dan lebih tertantang untuk memulai hubungan yang jauh lebih serius sama kamu gitu. Bukan berarti dia karena disuruh orang tua dia seperti itu ya, bukan. Karena hati dia tuh kayak merasa tergerak gitu. Hati dia ngerasa tergerak dan dia tuh kayak udah sadar gitu, wah ternyata umur aku udah segini gitu. Karena mungkin dia kayak terlalu keasikan bekerja sehingga gitu dia lupa gitu bahwa dalam artian tuh kayak, oh inilah gitu, ini kayak rasanya tuh kayak udah cukup deh gitu. Ini adalah waktu aku buat ngajak pasangan aku itu untuk merit atau setidaknya tuh bertunangan terlebih dahulu gitu. Terus juga memang di sini tuh kayak dari dianya itu
akan ada sebuah dampak besar ya gitu. Yang semula mungkin kamu kayak ngerasa itu dia lebih banyak cueknya sama kamu, dia jadi lebih humble, bisa lebih mencairkan suasana. Terus yang semula dia kayak kamu rasanya cuma PHP-in kamu aja, mempermainkan kamu aja gitu. Setelah kamu benar-benar tahu tentang itikat dia sama kamu gitu, baru hati kamu tuh kayak ngerasa terbuka, ngelihat bahwa ini orang sebenarnya baik kok gitu. Mungkin karena kemarin aku salah berpersepsi gitu, atau salah mikir gitu, jadi kayak jatuhnya nih orang itu salah gitu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang nggak pernah kok gitu, dalam artian tuh kayak memarahin kamu gitu, sekalipun kamu ya mungkin tuh kayak kemarin tuh kurang sabar. Sebenarnya kapan sih gitu kamu ini ngebawa aku ini mau kemana gitu, hubungan ini mau dibawa kemana gitu. Dia nggak marah sama sekali kok gitu, walaupun kamu ngomong seperti itu, karena dia merasa bahwa mungkin yang dia lakukan kemarin tuh juga salah gitu. Dalam artian tuh kayak terlalu lama menggantung kamu, terlalu lama tidak memberikan sebuah harapan untuk kamu, jadi bisa dibilang tuh seperti itu. Terus di sini juga ada kartu The Magician gitu. Kartu The Magician tuh yang artinya ya mungkin kamu kayak merasa ya, dalam artian tuh wah ini orang tiba-tiba kenapa ya gitu, kok bisa berubah gitu, apa yang saya lihat dulu kok kayaknya nggak sama gitu. Apakah dia menggunakan topeng gitu, ataukah dia memiliki maksud atau modus lain gitu. Kamu nantinya ada pikiran seperti itu, tetapi di sini kamu mencoba gitu berdoa dan berpikir positif gitu ya, berpikir positif diri gitu, meyakinkan hati kamu bahwa nih orang gitu oke deh gitu, aku bakal menjalin hubungan sama dia terlebih dahulu gitu. Tapi kamu juga sembari insecure atau berhati-hati gitu, karena kamu nggak ingin terjebak dalam situasi itu yang kayak bener-bener wah ternyata kamu udah terlanjur sayang, udah terlanjur cinta sama dia, ternyata kamu zong atau di PHP-in doang, cuma bohong gitu. Jadi kan kayak kamu lebih baik insecure aja, walaupun kamu udah kenal dia lama banget gitu. Takutnya tuh kalau misalnya dia ngajak kamu ke jenjang serius tuh cuma omong-omongan dia aja gitu. Terus aku juga melihat sih bahwa orang ini kedepannya akan lebih banyak berkorban dan berjuang untuk kamu. Karena memang kamu mungkin flashback ke belakang kemarin, ngelihat dia itu kayak perjuangan dia itu kayak kurang powerful gitu, perjuangan dia itu kayak kurang terlihat gitu. Dan sepertinya kedepannya orang ini tuh bakalan melihat tentang sisi perjuangan dia ke kamu kok gitu. Jadi kayak ngebuat kamu jadi lebih yakin lagi sama dia gitu. Terus juga di sini dia juga jadi lebih ini tuh kayak semangat dalam bekerja, dia juga lebih pekerja keras, dan kamu nantinya akan ketarik energinya sama dia gitu. Dia semangat, kamu pun juga semangat gitu. Dalam arti itu is okay lah gitu. Kurang selangkah lagi nih aku menjemput kebahagiaan gitu. Jadi kayak udah waktunya nih aku juga harus membangkitkan kekuatan aku kembali yang kayak kemarin tuh udah meredup gitu. Terus aku juga melihat di sini dulu memang dia tuh kayak berkesan cuek, dia dulu kayak berkesan diem gitu. Jadi kayak kamu setelah dia kayak bakal ngajakin kamu ke jenjang serius gitu, kamu kayak lebih ngelihat dia nih menjadi sesuatu hal tuh yang kayak berbeda gitu. Dia jauh lebih ceria, dia jauh lebih bijaksana, lebih humoris, lebih humble aja sama kamu gitu. Bawaannya tuh ya kamu kayak ngerasa wah ternyata doa-doa yang selama ini aku panjatkan itu ternyata juga terkabulkan juga loh gitu loh. Terus juga di sini memang gitu, kamu akhir-akhir ini juga dalam artian tuh banyak mendekatkan diri sama sang pencipta. Dalam artian tuh ya meminta gitu, apabila dia memang yang terbaik untuk kamu gitu, ya mohon untuk dipertahankan, dan nih orang gitu segera disadarkan dari kesalahan dia gitu. Apabila dia memang kayak udah nggak terbaik untuk kamu, ya kamu kayak meminta sama Tuhan gitu loh. Dalam artian tuh segera dijauhkan atau dilupakan pikiran dia gitu. Tetapi nyatanya apa gitu, Tuhan sepertinya tuh kayak memberikan jawaban bahwa kamu harus mempertahankan hubungan ini bersama dia gitu. Sampai akhirnya tuh ya udah gitu, kamu sepertinya mempertahankan hubungan ini bersama dia gitu. Jadi kayak kamu nggak ngelihat deh gitu, kayak ngerasa mungkin kamu ngerasa sakit, takut ngerasa di PHP-in gitu. Yang penting kamu yakin aja gitu. Dan di sini banyak juga sebenarnya tuh kayak mungkin teman-teman kamu itu yang kayak menyarankan gitu, ih kamu kok kuat banget sih gitu, digantung terlalu lama segitu gitu. Kalau misalnya aku jadi kamu gitu, wah kayaknya aku udah ngerasa nggak kuat deh, aku coba deh mencari orang lain gitu. Tapi kayak kamu di sini tuh ya berusaha menghargai mereka, berusaha dengerin mereka gitu. Tapi kayak kamu itu kayak masih berpegang teguh gitu, kayak kamu itu masih mencoba, dalam artian tuh menguatkan gitu ya hati kamu itu kayak it's okay gitu. Aku yakin kebahagiaan aku tinggal selangkah, aku harus percaya diri, yakin bahwa nih orang benar-benar bisa membawa aku ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya. Jadi seperti itu. Terus di sini wow goyang-goyang. Di sini tuh kayak bener-bener sebuah apa ya, bisa dibilang tuh bukan cuma jawaban atas doa-doa kamu aja yang terkabul, tetapi di sini tuh kayak kamu juga bakalan mendapatkan
sebuah anugerah gitu, anugerah dari Tuhan yang bener-bener tuh gini. Mungkin kayak kamu kemarin tuh kayak ngerasa bener-bener kayak kamu ngerasa sendirian, ngerasa apa gitu, dan kamu tuh kayak ngerasa bahwa kebahagiaan itu sepertinya tuh jauh dari diri kamu gitu. Tapi ya setelah bener-bener kamu menyerahkan diri sama Tuhan gitu, jadi kayak kamu ini kayak dalam artian tuh Tuhan mendengarkan doa kamu, sekaligus kayak Tuhan juga memberikan anugerah buat kamu gitu. Jadi kayak nantinya itu akan ada sebuah hal tuh yang kayak walaupun ah tanpa kamu, dalam artian gini, walaupun memang ya yang kamu prioritaskan itu memang kayak tentang dia gitu, tapi kayak nantinya tuh ada hal-hal lain, yang kesulitan-kesulitan lain tuh yang kayak nantinya tuh juga diberikan sebuah pencerahan atau jalan keluar gitu loh. Itu yang membuat kamu itu kayak ngerasa wah, merasa banyak bersyukur sama Tuhan gitu. Karena bisa dibilang tuh yang kayak kamu kemarin udah nggak bisa melihat harapan, jadi lebih percaya diri lagi menatap masa depan. Jadi seperti itu. Oke, di sini ada kartu Four of Pentacle, ada kartu The High Priestess, coba di sini juga ada kartu The Hangman. Oke, pas ada kartu The Well of the Year, ada kartu Three of Wands. Di sini kelihatan ya. Jadi mungkin kamu kemarin memang kayak terlalu lama menunggu dia, menunggu sebuah kepastian yang datangnya itu tak pasti gitu. Bisa dibilang kan seperti itu. Dan sepertinya tuh kayak masih itu masa menunggu kamu itu tidak akan sia-sia. Karena apa? Ya Tuhan sepertinya tuh kayak udah menghadiahkan gitu ya. Dan memang kayak udah waktunya itu sekarang gitu loh, atau dalam waktu dekat ini, bisa dibilang seperti itu. Jadi kayak bisa dibilang tuh kayak is okay gitu. Setiap orang kan pernah melewati fase yang kayak dia bahagia atau nggak bahagia gitu, dan yang kayak kamu rasakan tuh, kamu flashback ke belakang kemarin tuh kayak mungkin kurang beruntung atau kurang bahagia gitu. Dan di momen inilah gitu Tuhan tuh sepertinya tuh kayak nih udah waktunya buat kamu nih untuk berbahagia gitu loh. Terus juga di sini ada kartu The High Priestess gitu. The High Priestess itu yang artinya kamu jadi yang semula itu kayak masih merasa ragu sama dia, kamu jadi kayak semakin percaya diri deh gitu. Setelah orang ini bener-bener ngajakin kamu buat masih itu kayak berpikir secara serius gitu. Untuk ngajakin kamu ke jenjang yang lebih serius gitu maksudnya ya. Terus juga di sini, ya di sini tuh kayak akan ada sebuah perubahan besar ya. Perubahan tuh yang cukup besar yang bakalan kamu rasakan nantinya gitu. Perubahan besar apa gitu? Ya di sini tuh kayak bener-bener gini loh. Nantinya tuh kayak Tuhan akan memberikan kamu itu secara sepaket gitu loh. Yang artinya tuh kayak it's okay, yang ini tuh alhamdulillah terkabulkan gitu. Kemudian yang ini juga terkabulkan gitu. Jadi kayak kamu nantinya tuh banyak bersyukur sama Tuhan. Walaupun yang gak langsung total gitu, 100% kamu dapetin gitu. Terus di sini juga ada kartu Well of the Year gitu. Aku juga melihat sih bahwa sepertinya tuh kayak tahun, bertambahnya usia kamu kayak menjalin hubungan bersama dia gitu. Saya kayak dapat melihat bahwa hubungan kamu semakin lama juga semakin kuat gitu. Pondasinya itu yang kayak semakin kokoh daripada sebelumnya gitu. Karena bisa dibilang cinta kamu bersama dia ini benar-benar berjalan melalui proses, bukan secara intens, bukan secara keterpaksaan, tetapi memang karena menghargai proses yang terjadi. Dan di sini aku juga melihat bahwa ya akhirnya tuh kayak kamu bener-bener bisa melihat gitu ya indahnya dunia ini gitu. Karena kayak sejatinya kamu flashback ke belakang kemarin tuh kayak ya bener gitu, kayak melihat sesuatu itu indah gitu. Orang lain juga mungkin kayak merasa indah gitu, suasana juga mungkin nyaman gitu, tapi kayak kamu itu belum merasakan gitu ya keindahan tersebut. Karena mungkin ya karena hati kamu itu tertutupi dengan rasa ketidakpastian, dengan rasa yang ini tuh, nih sebenarnya kamu ini bakalan mau ngajak aku kemana sih gitu, ini hubungan ini bakalan dibawa kemana gitu. Kamu bener-bener kayak masih bingung dalam situasi seperti itu gitu. Tapi setelah dia bener-bener
ngajakin kamu serius gitu. Dan ini tuh kayak berpikir tentang ayo gitu, kapan kita ini tunangan gitu, kapan kita married gitu. Kayaknya udah merencanakan gitu. Kamu jauh lebih bisa berpikir gitu ya. Berpikir bisa menikmati itu kayak oke gitu. Ternyata juga di luar sana itu ternyata kayak gitu. Hidup itu ternyata tuh indah ya gitu. Bisa dibilang tuh kayak kamu bisa merasakan hal itu kembali. Karena sebelumnya tuh kayak entah momennya bahagia, entah momennya sedih gitu. Kalau jatuhnya ke kamu itu kayak sama aja, flat-flat aja gitu. Karena bisa dibilang ya hati dan perasaan kamu itu tertutupi dengan rasa kekhawatiran, kecemasan gitu, ketidakpastian. Itu yang membuat kamu jadi seperti itu. Oke, dan sekarang coba kita lihat buat kartu yang selanjutnya. Maaf ya agak flu karena aku nggak tahu. Karena mungkin kurang tidur kali ya atau bagaimana sih. Terus di sini juga ada kartu Five of Cup. Yes, ini kartu buat kalian semuanya tadi yang memilih kartu nomor terakhir atau kartu nomor 3. Oke, coba kan Larissa lihat tentang doa-doa yang akan terwujud di bulan ini atau dalam waktu dekat. Oke, ada kartu di sini ada kartu The Priestess. Ada kartu Death. Kemudian ada kartu Queen of Wands. Ada kartu ada kartu Six of Wands. Oke, coba aku lihat. Mungkin bisa dibilang flashback ke belakang kemarin, kamu sepertinya udah ngerasa lelah, kamu sepertinya itu udah ngerasa jenuh. Karena bisa dibilang gitu, cinta kamu semakin lama bukan malah semakin membaik, tapi justru yang kamu rasakan, cinta yang kamu rasakan, kedekatan kamu bersama dia semakin lama semakin luntur, semakin hambar. Ya bisa dibilang tuh kayak ngebuat kamu ngerasa jenuh gitu. Karena bisa dibilang tuh apa gitu. Ya mungkin gitu kamu memang kayak ngerasa di awal tuh dia adalah orang yang benar-benar spesial, orang yang terbaik lah untuk kamu. Tapi setelah seiring berjalannya waktu kamu menjalin hubungan bersama dia, bukan kebahagiaan yang kamu dapatkan tetapi sebuah penderitaan. Ini tuh yang membuat kamu seolah-olah itu kayak aduh aku udah ngerasa jenuh deh sama dia gitu. Bisa dibilang tuh kak udah lama banget ya, ya udah lumayan lama banget gitu aku kenal sama kamu, tapi kok kamunya bukan malah semakin membaik gitu, tapi malah justru kamu semakin banyak berubah gitu. Yang dulunya kamu banyak perhatian sama aku, tapi sekarang sepertinya kamu justru kayaknya cuek bebek deh sama aku gitu. Terus yang semula dulu kamu banyak ngingetin aku tentang kamu udah makan apa belum, kamu udah minum obat apa belum ketika sakit gitu. Hal itu sepertinya yang udah lama nggak pernah kamu dengar lagi gitu. Dan seolah-olah itu kayak harapan kamu yang semula gede gitu, ini tuh kayak jadi menciut gitu. Karena siapa yang menciutkan harapan kamu gitu? Ya dia sendiri gitu. Sampai benar-benar kamu pernah loh ingin memutuskan tuh dalam artian tuh pergi meninggalkan dia secara perlahan gitu. Karena bisa dibilang kamu udah ngerasa nggak kuat deh gitu. Apabila ini diterusin gitu, kamu bisa stres sendiri. Tapi bisa dibilang tuh kayak gini, kamu ingin pergi, kamu masih berpikir dua kali, kamu ingin bertahan tapi rasanya seperti ini. Jadi kayak posisi kamu saat ini benar-benar kayak ngegantung gitu loh, flashback ke belakang kemarin gitu. Tapi di sini tuh yang kayak gini, kamu nantinya gitu seperti apa sih gitu, doa-doa apa yang bakalan terwujud dalam waktu dekat ini gitu. Tuhan pasti akan memberikan kamu sebuah keputusan yang tepat gitu. Mungkin yang flashback belakang kemarin itu kamu kayak masih ingin pergi meninggalkan dia, tapi kamu kayak masih ragu gitu, kamu ingin mempertahankan dia, juga dibilang kamu menderita gitu. Sepertinya itu kayak aku bingung nih harus pilih yang mana gitu, entah A entah B gitu. Dan bisa dibilang tuh kayak di bulan ini sepertinya tuh kayak kamu
akan mendapatkan sebuah keputusan yang tepat gitu. Setelah kamu bener-bener tuh kayak ngerasa dalam hati tuh, di saat yang kayak sebelumnya gitu kamu kayak masih ngerasa bimbang gitu, dan di bulan ini gitu seperti itu kayak akan digantikan tuh yang kayak semula kamu gak yakin jauh lebih yakin lagi, yang semula kamu kayak merasa gak percaya diri mengambil sebuah keputusan, kamu jauh lebih percaya diri daripada sebelumnya gitu. Terus juga gitu, ini hal yang positif lagi gitu, Tuhan juga bakalan menggantikan gitu ya, sesuatu hal tuh apa yang membuat kamu sedih itu akan digantikan sama sebuah kebahagiaan gitu. Misal ya kamu gak bahagia dulunya tuh kayak sama masa lalu kamu atau sama si doi yang sekarang gitu. Setelah kamu memikir-mikir gitu ya, setelah kamu memikir-mikir gitu ya, misal nih ya, it's okay gitu, aku bakalan kayak udah gak kuat deh gitu diinjek-injek sama dia, aku udah kayak ngerasa gak kuat deh gitu, harga diri aku di seperti ini sama dia gitu. Ini tuh kayak Tuhan menggantikan kamu sama seseorang yang benar-benar jauh lebih baik gitu ya, jauh lebih baik daripada dia gitu. Jadi kayak dia tuh kayak mampu berpikir secara lega lagi gitu. Dan di sini aku juga melihat bahwa kamu jauh lebih, ini tuh gini ya, mungkin ya bagaimanapun juga gitu, terkadang itu kayak terjebak dalam situasi yang seperti itu, ini kan termasuk sesuatu hal yang cukup sulit gitu. Tapi setelah kamu mencoba gitu ya berpikir secara bijaksana, terus kamu berdoa gitu, akhirnya tuh kayak Tuhan memberikan jawaban gitu. Misal nih ya gitu, wah ternyata aku harus pergi meninggalkan dia gitu, karena bisa dibilang aku udah ngerasa gak kuat gitu, semakin aku bertahan semakin aku merasa sakit gitu. Jadi kayak intinya tuh kamu lebih yakin lagi gitu dalam mengambil sebuah keputusan. Dan di sini kamu akan pergi bertransisi meninggalkan kesedihan kamu gitu, yang semula kamu berada di dalam danau kebimbangan gitu, kamu bakalan pergi gitu meninggalkan kebimbangan tersebut, menjemput sebuah kepastian. Dan di sana gitu sepertinya tuh kayak udah ada benar-benar seseorang itu yang layak gitu ya, yang layak untuk benar-benar kamu gantikan gitu. Ya aku tahu sebenarnya itu kayak kamu sebenarnya juga berat pergi untuk meninggalkan dia, tetapi ini tuh yang kayak keputusan yang udah bulat gitu. Karena apa gitu ya, semakin aku mempertahankan cinta ini sama dia, maka kayak semakin kamu itu kayak nggak sadar diri dan nggak ada perubahannya gitu loh. Jadi kayak kamu pergi ini karena terpaksa, karena apa gitu, kamu nggak ada itikat untuk memperbaiki diri kamu. Jadi kalau misalnya kamu pergi, ya ini kayak udah waktunya kamu aja gitu. Karena ya siapa sih gitu yang mau menjalani hubungan tuh secara tersiksa gitu, karena kan kamu mencari sebuah kebahagiaan bukan siksaan gitu. Terus di sini yang saya lihat, kamu juga kedepannya bakal lebih mendekatkan diri lagi sama sang pencipta gitu. Biar apa gitu, biar kamu tidak terjebak dalam situasi yang salah lagi. Kamu lebih banyak meningkatkan jiwa spiritualisme kamu. Bahkan di sini ya, apabila nantinya kamu akan digantikan sama orang baru gitu, orang ini yang banyak mensupport kamu, yang banyak memberikan kamu masukan yang positif gitu. Jadi kayak kamu lebih percaya diri lagi dalam menghadapi hidup gitu. Terus juga bisa dibilang kamu jadi orangnya tuh kedepannya tuh jadi lebih tahu ya gitu, maksudnya tuh dalam menyikapi sebuah keputusan gitu. Karena mungkin flashback ke belakang kemarin gitu ya, kamu tuh terkadang itu si seseorang tuh yang ketika kamu dihadapkan sama sebuah opsi atau option gitu, kamu terkadang itu oke, aku ngambil A. Setelah kamu mengambil A, terkadang ada pikiran tuh yang kayak ngerasa bimbang, ini udah bener nggak ya, ini udah ngerasa salah gitu. Jadi kayak kedepannya kamu jadi seseorang itu yang jauh lebih pinter lagi gitu untuk memecahkan sebuah pilihan. Terus di sini juga ada kartu death gitu. Death itu yang akhirnya ya, apabila kamu dipertemukan sama seseorang itu yang kayak mungkin gak sesuai dengan keinginan kamu, bisa dibilang tuh kayak ya harapan kamu kan bahagia, tapi ternyata cinta kamu itu kayak seolah-olah itu kayak merasa jalan di tempat gitu. Kamu jangan merasa ini tuh akhir dari segalanya. Karena bagaimanapun juga ya, di sini saya tuh melihat bahwa harapan itu masih ada, harapan itu masih besar gitu. Asalkan di sini kamu benar-benar bisa membuka hati dan pikiran kamu gitu. Di luar sana itu masih ada seseorang yang menginginkan kamu gitu, yang jauh lebih layak untuk kamu perjuangkan. Terus aku di sini juga melihat ada kartu Queen of Wands gitu. Queen of Wands ini menggambarkan tentang ya kebahagiaan kamu nantinya gitu. Jadi kayak is okay lah, mungkin hidup kamu memang kayak flashback ke belakang kemarin tuh kayak ngerasa udah hancur-hancuran sama dia gitu. Kamu udah banyak berjuang sama dia, kamu udah banyak menyabarin dia, tetapi dianya kayak malah gak tahu diri gitu. Dan setelah kamu bertransisi mencoba mengambil sebuah keputusan yang tepat gitu, akhirnya tuh kayak kamu di sini tuh yang semula pikiran kamu udah kosong nih gitu, yang semula kayak kamu udah gak bisa menatap sebuah kebahagiaan gitu. Jadi kayak kamu di sini tuh lebih bisa melihat tentang
Itu tuh kayak hati kamu itu kayak ngerasa bahagia kembali gitu loh. Kamu merasakan tuh kayak mendapatkan kekuatan kamu kembali gitu, yang jauh lebih semangat daripada sebelumnya. Terus juga di sini kamu jadi bisa lebih menikmati hidup secara normal. Karena bukan berarti saya mengatakan kamu kemarin nggak normal, bukan. Tetapi gini ya, dalam artian tuh kayak kamu kemarin tuh penuh dengan banyak tekanan gitu. Tiap kamu makan enak pun rasanya jadi hambar gitu. Kamu melihat pemandangan sebagus apapun gitu, ya udah kamu memandang dengan pikiran kosong gitu. Karena kamu kan banyak pikiran gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak ya kedepannya itu kamu jadi bisa lebih melihat dunia itu secara real lagi gitu, bukan ilusi semata gitu. Terus di sini juga bisa dibilang tuh gini, ada juga sebuah momen tuh yang gini, orang yang pernah menyakiti perasaan kamu, orang yang pernah menyakiti hati kamu gitu, dia sepertinya tuh kayak mendapatkan sebuah balasan yang setimpal, dan dia tuh kayak sepertinya ngerasa menyesal gitu, kenapa dulu dia pernah menyia-nyiakan kamu. Terus juga di sini aku juga melihat sih gitu, bahwa kamu nantinya tuh jadi seseorang itu nggak gampang gegabah gitu. Jadi kayak kamu nantinya tuh bakalan lebih pinter lagi dalam memilih gitu. Terus di sini ada kartu death gitu ya. Kartu death itu yang artinya ya mungkin gitu, ini adalah masa-masa yang masa-masa yang paling apa ya, dalam arti tuh kayak gini loh. It's okay, mungkin setelah kamu mengambil sebuah kebijakan ini gitu, akan datang sebuah momen gitu ya, yang dimana ini tuh untuk menentukan kamu di masa yang akan datang gitu. Jadi kayak kamu bahagia gitu, kamu sukses gitu, seperti itu kayak ditentukan di bulan ini gitu. Jadi kayak kamu benar-benar harus bisa bijak atau menyikapi dalam hal kayak yang kayak mengambil keputusan tersebut gitu. Jadi jangan mengambil keputusan secara gegabah gitu, karena ini tuh berpengaruh sama hal yang akan kamu rasakan di masa yang akan datang gitu. Jadi kayak entah kamu bahagia nantinya, entah kamu apa itu kayak ditentukan di bulan ini gitu. Jadi kayak kamu harus benar-benar pintar mengambil kesempatan ini. Terus juga di sini ada suatu hal tuh yang kayak gini ya. Sekalipun kamu nantinya itu kayak udah berada di atas gitu ya, tetapi kamu juga ingat gitu, kamu pernah berada di posisi bawah. Jadi kamu jangan pernah melupakan tuh yang kayak it's okay gitu, aku dulu pernah menderita, aku pernah disakitin. Makanya gitu, di masa yang akan datang ini gitu, kamu gak boleh kayak merasa menyakiti pasangan kamu, calon pasangan kamu nantinya itu siapapun gitu. Terus aku lihat di sini ya. Oke, kebuka tadi satu. Ada kartu The Tower. Oke. Ada kartu Ten of Pentacle. Yes. Oke, kita ambil yang ini. Maaf ya, jadi agak flu, jadi seperti ini suaranya pecah. Aku di sini juga ngelihat ya bahwa sepertinya ada juga gitu ya di bulan ini tuh seseorang itu yang kayak mungkin kamu dulu itu pernah ngerasa itu yang kayak bener-bener ngerasa disakitin banget gitu ya, sampai yang kayak bener-bener oke gitu, untuk saat ini aku bersabar gitu, biarkan Tuhan yang membalaskan gitu. Seperti itu akan ada sebuah seseorang itu yang mendapatkan sebuah karmik dari apa yang dia lakukan dulu ke kamu gitu. Misal kamu dulu pernah ngerasa disakitin sama dia gitu, dia jauh lebih ngerasa bagaimana disakitinya gitu, seperti apa yang kamu rasakan dulu. Terus juga di sini yang saya lihat orangnya juga seperti itu kayak baru ngerasa tersadar gitu, ternyata itu dalam arti itu dulu dia seperti ini sekarang gitu, karena dulu dia pernah menyakiti kamu, dan sepertinya kayak orang ini ingin sekali meminta maaf gitu ya, entah sama kamu gitu, dengan cara seperti apa dia juga masih bingung gitu. Terus juga di sini selain itu gitu, dan kamu yang dulu pernah disakitin sama dia gitu, akhirnya kamu dalam waktu dekat ini atau di bulan ini gitu, kamu akan mendapatkan kebahagiaan secara bertahap. Jadi kayak kebahagiaannya itu yang kayak step satu dulu gitu, terus satu dulu, tapi semakin lama jauh semakin membaik daripada sebelumnya gitu. Terus juga di sini yang saya lihat
masih banyak kok gitu orang-orang itu yang kayak mau peduli, yang mau respect sama kamu, yang masih itu kayak banyak ringan tangan yang kayak membantu kamu gitu, karena bisa dibilang kamu orang yang baik gitu. Apa yang kamu tanam ya akhirnya tuh kayak kamu tuai gitu. Akhirnya tuh kayak banyak seseorang tuh yang kayak masih peduli, sayang sama kamu, masih mendengarkan curhat-curhatan kamu, masih mampu memberikan kamu solusi yang terbaik gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu akan digantikan seseorang tuh yang bener-bener lebih jauh lebih baik daripada mantan kamu loh gitu. Dari segi fisik ya mungkin dia juga lebih oke, dari segi mungkin finansial dia juga lebih oke. Jadi bisa dibilang tuh kayak gini, ya Tuhan menghilangkan sesuatu hal tuh yang kayak bukan tanpa alasan, tetapi mungkin karena dia memang kayak nggak cocok atau nggak baik sama kamu gitu. Dan nyatanya kan apa gitu, kamu digantikan sama seseorang itu yang kayak jauh lebih perfect gitu daripada dia gitu. Terus juga di sini ya ini tuh adalah sebuah, di bulan ini gitu, nantinya tuh kayak sebuah langkah atau awal yang baru, yang pas gitu ya untuk kamu gunakan, masih itu untuk memulai kehidupan baru yang jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi buat kalian yang ingin gabung di private reading atau personal reading, silakan ya, semua keterangannya atau cara-caranya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, silakan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu dan selalu dilindungi sama Tuhan. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Dadah, terima kasih. Jangan lupa ya di share dan di like. Komen ya apabila kalian ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Jadi komen sebanyak-banyaknya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Dadah.